SMP Negeri 1 Kandangan berlokasi di Desa Balun, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan pembelajaran berpedoman pada visi yang ditetapkan, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, santun, berprestasi, terampil, dan berwawasan lingkungan. Visi tersebut dijabarkan dalam 11 misi yang dipedomani untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan program sekolah Adiwiyata. Visi tersebut dijabarkan dalam misi ke-10 dan 11. Rawang wonten SMP Negeri Setunggal Kandangan minangka calon sekolah Adiwiyata Nasional, sekolah pemimpin, saha sekolah bermuatan pendidikan karakter. Welcome to SMP Negeri 1 Kandangan as the candidate of National Adiwiyata School, lead the school and build the character education. Selamat datang di SMP Negeri 1 Kandangan, Kabupaten Temanggung. Sebagai calon sekolah Adiwiyata Nasional, sekolah pemimpin, dan sekolah bermuatan pendidikan karakter. Sebagai implementasi program Adiwiyata, SMP Negeri 1 Kandangan menerapkan inovasi pemanfaatan limbah amoniak sebagai pupuk tanaman dalam aquaponik. Aneka sayuran tumbuh subur di atas peralon yang dialiri air limbah. Di sini, para siswa belajar mulai penanaman, pemeliharaan, hingga panen sayuran segar organik. Ini adalah hasil dari kebun kami, ya. Kita menanam selama 45 hari dan sekarang bisa dikonsumsi dan sudah bisa dinikmati. Lingkungan sekolah telah menjadi green school dengan hadirnya taman 8 standar dan pemanfaatan halaman pekarangan dengan aneka tanaman yang bermanfaat. Pembelajaran lingkungan hidup yang terintegrasi pada seluruh mata pelajaran dan mewujudkan budaya peduli lingkungan bagi seluruh warga sekolah, seperti pencegahan pencemaran, penanaman penghijauan, daur ulang limbah, dan hemat energi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mau praktek tentang pencemaran air ya. Sudah siap toh kemarin yang sudah saya suruh bawa untuk membawa air selokan. Ya, nanti kita akan mempelajari tentang pencemaran air di sekitar kita. Para siswa mendapatkan pengetahuan lingkungan hidup di dalam kelas maupun di laboratorium sekolah. Siswa juga mempelajari bagaimana kondisi air yang tercemar melalui pemeriksaan menggunakan mikroskop. Pengetahuan aneka tanaman hias dilakukan dengan greenhouse di Grisaka. Di sini para siswa belajar menanam, menakar, dan memelihara aneka tanaman hias. Kita sudah merawat tanaman ini, sudah menyiram tadi, mencabut rumput dan sebagainya, memindahkan biar posisi tanaman baik, begitu ya. Kompos kering yang pertama adalah menyiapkan komposter, kemudian memasukkan tanah ke dalam komposter, daun hijau ke dalam komposter. Praktek pengolahan sampah juga dilakukan dari dedaunan kering serta limbah rumput yang diproses menjadi kompos dan pupuknya dapat digunakan untuk penyubur tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Toilet sekolah harus selalu dikaitkan dengan budaya bersih dan sehat. Pada saatnya harus melakukan ibadah, siswa diwajibkan melakukannya di musola sekolah
dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Di sudut-sudut halaman di mana terdapat tanah kosong, ditanami pohon buah maupun tanaman peneduh dan bunga hias oleh siswa. Anak-anak sedang memanfaatkan daun-daunan yang ada di lingkungan sekolah untuk membuat ekoprint. Pengetahuan tentang tanaman bunga serta manfaat buah dan dedaunan juga diajarkan baik dalam kelas maupun praktek. Di antaranya, pembuatan kain ekoprint memanfaatkan daun yang dipetik dari lingkungan sekolah. Di sini, siswa mendapatkan pengalaman bagaimana berkreasi membuat motif kain ekoprint. Ini anak-anak sedang praktek membuat pastel pepaya. Mari kita lihat. Inovasi di bidang pangan dilakukan dengan memanfaatkan upaya untuk membuat pastel pepaya. Siswa melakukan praktek langsung melalui penyiapan bahan, membentuk dan mengisi pastel, kemudian merebus dan menggoreng sampai hasil olahan siap saji. Pengolahan hasil lingkungan ini diharapkan menjadi nilai tambah bagi siswa dan sekolah dalam upaya mewujudkan SMP Negeri 1 Kandangan sebagai sekolah pemimpin yang memiliki 9 gerbang pengetahuan. Gimana? Enak banget, Bu. Bener. Tanaman lidah buaya yang ada di sekitar sekolah ternyata bisa dibuat minuman yang sangat menyegarkan dan juga menyehatkan. Sekarang mari kita lihat anak-anak sedang praktek membuat minuman lidah buaya. Tanaman lidah buaya dimanfaatkan untuk minuman segar yang menyehatkan. Prosesnya cukup sederhana, mudah dilakukan dan tanaman lidah buaya tersedia di lingkungan sekitar sekolah. Kalau sudah direbus selama kurang lebih 10 menit, nanti ditiriskan. Nah, setelah itu lidah buaya matang siap disajikan, boleh pakai gula Jawa atau sirup, ataupun kalau misalnya pengen sehat boleh diminum dengan madu. Dengan bekal dari sekolah, dari pemanfaatan buah-buahan pepaya dan aloe vera bisa dimanfaatkan sebagai life skill anak-anak, yaitu keterampilan hidup anak-anak sebagai bekal untuk mengembangkan diri di rumah, bisa dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu terutama di bidang finansial, juga keterampilan sebagai bekal hidup di kemudian hari. Kita akan latihan untuk pemadam kebakaran yang akan dilaksanakan oleh perwakilan dari para kader Adiwiyata. Di sini sudah ada 4 kader Adiwiyata yang akan mempraktekannya. Sekolah juga menyiapkan para kader Adiwiyata yang menangani bencana, di antaranya penanganan bencana kebakaran, dengan memberikan pembekalan keterampilan penggunaan gas pemadam maupun secara tradisional. Lukisan di dinding sekolah memberikan pemahaman tentang kepemimpinan bangsa. Dari gambaran tersebut diharapkan kelak peserta didik memiliki jati identitas kebangsaan dan berusaha mewujudkan cita-cita bangsa.